Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Denia Purnama, Erel Isyadu, Hilmiatul Hilda, Ranisa, dan Yusri Septiana. Yang pertama ada konsep komunitas. Dalam arti ekologi, mengacu kepada kumpulan populasi yang terdiri dari spesies yang berlainan, yang menempati suatu daerah tertentu. Sedangkan pengertian komunitas secara umum adalah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu, yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Nah, komunitas ini memiliki derajat keterpaduan yang lebih kompleks dibandingkan dengan individu dan populasi. Beberapa jenis interaksi yang terdapat pada komunitas itu ada kompetisi. Nah, kompetisi ini yaitu interaksi yang terjadi sewaktu individu spesies yang berbeda bersaing memperebutkan sumber daya yang membatasi pertumbuhan dan kesintasan mereka. Yang kedua ada simbiosis. Simbiosis ini mencangkup semua interaksi semacam entah itu berbahaya, bermanfaat, atau netral. Nah, macam-macam interaksi simbiosis ini ada parasitisme, mutualisme, dan komensalisme. Di alam terdapat bermacam-macam komunitas. Komunitas ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada komunitas akuatik. Komunitas ini misalnya yang terdapat di laut, di danau, di sungai, di parit, atau di kolam. Yang kedua ada komunitas terestrial, yaitu kelompok organisme yang terdapat di pekarangan, di hutan, di padang rumput, dan di padang pasir, dan lain-lain. Dalam komunitas, semua organisme merupakan bagian dari komunitas dan antara komponennya saling berhubungan melalui keragaman interaksinya. Nah, komunitas ini dapat dicatat dengan kategori utama dan bentuk-bentuk pertumbuhan-pertumbuhan, pohon, semak, belukar, lumpur, dan alga yang menyusun struktur komunitas hewan dan tumbuhan secara fisik. Selanjutnya, dominansi. Dominansi merupakan karakteristik dari komunitas yang menyatakan pengaruh penguasaan suatu jenis dalam suatu komunitas terhadap jenis lain, sehingga populasi jenis lain relatif akan berkurang dalam jumlah atau daya hidupnya. Spesies dominan adalah spesies secara ekologis dapat berhasil dan mampu menentukan kondisi yang diperlukan untuk pertumbuhannya, atau spesies paling berpengaruh dan yang mampu dari jumlah maupun aktivitasnya dalam komunitas. Setelah dominansi, ada istilah yang disebut dengan predominansi. Jadi, predominansi ini merupakan konstituen komunitas yang lebih banyak berlawanan dengan anggota biasa atau contoh atau spesies yang kurang penting. Jadi, contoh dari predominansi ini adalah ayam betina. Kemudian ada struktur komunitas menurut Showalter. Jadi, struktur komunitas merupakan suatu konsep yang mempelajari susunan atau komposisi spesies dan kelimpahannya dalam suatu komunitas. Secara umum, ada 3 pendekatan yang dapat digunakan untuk menggambarkan struktur komunitas. Yang pertama, ada keanekaragaman spesies, yang kedua ada interaksi spesies, dan ketiga ada interaksi fungsional. Struktur komunitas dipelajari melalui beberapa cara, yaitu ukuran komposisi dan keanekaragaman spesies. Struktur komunitas juga berkaitan erat dengan kondisi habitat. Perubahan pada habitat dapat mempengaruhi tingkat spesies sebagai komponen terkecil penyusun populasi yang membentuk komunitas. Berdasarkan pendapat tersebut, dijelaskan bahwa komunitas ini merupakan suatu dinamik dan hubungan fungsional yang mempengaruhi diantaranya populasi, di mana komunitas ini berperan pada posisinya masing-masing menyebar dalam ruang serta tipe habitatnya. Struktur komunitas dibedakan menjadi dua, yaitu struktur fisik dan struktur biologi. Struktur fisik yaitu
Suatu komunitas tampak apabila komunitas tersebut diamati. Sementara struktur biologi, komunitas meliputi komposisi spesies, kelimpahan individu dalam spesies, perubahan temporal dalam komunitas, hubungan antara spesies dalam suatu komunitas. Nah, struktur biologi dalam komunitas ini sebagian tergantung pada struktur fisik dari komunitas tersebut. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.